Layar tancap adalah salah satu media komunikasi massa yang berperan dalam pengembangan budaya bangsa serta sebagai karya kolektif yang sekaligus berfungsi sebagai media penerangan, pendidikan, dan media hiburan. Dan apa maksud tujuan datang kemari? Layar tancap itu saya yakin lahir di kota Jakarta, bukan jalan menuju Jakarta, lahir di kota Jakarta. Layar tancap itu dimulai mungkin dari film-film penerangan yang digagas oleh Departemen Penerangan, perusahaan film negara, film-film penerangan seperti misalnya film penyakit malaria, penyakit disentri, dan lain-lain penerangan. Lalu kemudian masuk yang namanya industri film dari luar yang dulu diupayakan oleh instansi-instansi tertentu untuk mendatangkan film dan memutar film secara khusus di tempat-tempat tertentu. Itu mulai awalnya. Kenapa disebut layar tancap? Karena memang film itu ditancapkan di sebuah tempat untuk ditonton ramai-ramai. Layar tancap lebih dikenal masyarakat umum melalui proses pembentangan layar sebesar 4x6 meter pada 2 batang bambu yang ditancapkan ke tanah. Namun di beberapa daerah, seperti di Jawa, hiburan ini sering disebut sorot karena ada sebuah cahaya dari proyektor film yang memancarkan cahaya ke layar. Layar tancap ini semakin masif, semakin dikenal oleh masyarakat Betawi itu sesudah terjadi huru-hara tahun 1965 ketika sesudah terjadi pemberontakan PKI. Saat itu kan mulailah kondisi keamanan di Jakarta mulai pulih dan rakyat mulai memerlukan tontonan-tontonan dan mereka mulai berani di dalam perkawinan, di dalam hitanan, di dalam banyak-banyak keriaan atau keramaian itu mereka sudah mulai berani menampilkan kesenian-kesenian di ruang-ruang publik. Nah, maka beramai-ramailah masyarakat kita di tahun-tahun 70-an kemudian dan sampai pada awal tahun 80-an itu bergairah memanggil atau menanggap kesenian atau hiburan yang berupa layar tancap itu. Layar tancap mulai melebarkan sayapnya menjadi sebuah hiburan yang diperhitungkan di tahun 1950-an. Sehingga membuat beberapa kelompok pengusaha layar tancap mempunyai gagasan untuk mendirikan himpunan yang bergerak di bidang layar tancap dan perfilman Indonesia. Ayong Suteja, beliau adalah seorang pelopor atau pengusaha layar tancap yang menjadi panutan bagi seluruh pengusaha layar tancap. Dari Ayong Suteja Derajat, hiburan layar tancap menjadi dihargai dan menjadi hiburan yang mulai diperhitungkan. Untuk mempermudah komunikasi para pengusaha layar tancap dalam mengembangkan usahanya, didirikanlah organisasi Perbiki, Persatuan Bioskop Keliling Indonesia pada tahun 1978. Unsur utama organisasi ini adalah layar tancap dan layar keliling. Namun ada beberapa kendala yang membuat Persatuan Bioskop Keliling Indonesia harus merubah nama karena organisasi ini masih satu kesatuan dengan organisasi yang bekerja di bidang bioskop. Dengan keputusan musyawarah kerja anggota, Perbiki mulai tanggal 2 Oktober 1991, nama Perbiki diubah menjadi Perviki, Persatuan Film Keliling Indonesia, dengan tujuan untuk memperjelas peran serta usaha untuk pertunjukan film keliling. Beberapa tujuan organisasi Perviki ini tidak terlepas dari program pemerintah untuk ikut serta dalam upaya mencerdaskan bangsa dengan mempertunjukkan film-film pendidikan dan hiburan. Perviki selalu dianggap sebagai pengusaha kaki lima. Padahal, para anggota yang bernaung di bawah instansi Perviki berada di dalam standar profesional atau berbadan hukum. Layar tancap memiliki banyak fungsi dalam interaksi masyarakat dengan kondisi sosial dan pemerintahan. Selain itu, layar tancap juga menjadi sebuah hiburan yang diperhitungkan pada masa kejayaannya. Karena secara tidak langsung, layar tancap menjadi sebuah hiburan yang dapat menggeser hiburan kesenian daerah.
tapi orang menonton layar tancap untuk berbagai keperluan. Misalnya katakanlah bahwa dengan adanya layar tancap, maka lahirlah yang namanya pasar malam di sekitar situ. Orang pasar malam, orang belanja yang bagi muda-mudi bisa ketemu segala macam. Jadi layar tancap fungsinya adalah bukan sekedar untuk menonton film, tapi untuk aktualisasi diri untuk berbagai hal dalam kemasyarakatan. Karena faktor kemurahan dan durasi dari hiburan itu sendiri sama dengan lenong, dengan topeng, dengan gambang kromong, maka mereka memilih layar tancap sebagai hiburan di tempat mereka melakukan keramaian gitu. Jadi kalau orang-orang ngawinin, misalnya sekarang kalau orang ngawinin, itu yang ditanggap adalah layar tancap. Karena dengan layar tancap itu ongkosnya lebih murah, dan yang didapatkan oleh penonton, oleh masyarakat lebih banyak. Kalau dulu layar tancap itu hampir setiap kampung-kampung kota Jakarta yang menjadi kota Jakarta sekarang ini itu ramai. Hampir setiap orang ada keriaan, keramaian, orang menganggap layar tancap sebagai satu bentuk kesenian baru. Suatu hari ngajak kakek jalan-jalan, baru nyampe. Hiburan layar tancap pada awalnya tidak mendapatkan pengakuan dari beberapa instansi. Namun hiburan layar tancap ini dapat membuktikan bila hiburan layar tancap layak untuk dinikmati dan menjadi ladang pekerjaan yang menguntungkan pada masa itu. Nah, sebetulnya kalau film itu dari zaman dulu sampai sekarang juga nggak beda jauh. Kalau dulu saya waktu tahun 82 itu film saya dari yang punya hajatan ya itu cuma 150.000. Itu tahun 82. Sekarang udah tahun berapa? Udah tahun 2012. Harga yang standar nih standar di kampung ya cuma 700. Itu sudah standar dah 700. Kan nggak beda jauh kan dari tahun 82 150 sekarang cuma 700. Itu standar 700 standar, harga standar. Jarang banget yang namanya sampai 1 juta itu jarang. Kecuali ada film permintaan ini. Nah itu memang filmnya juga kita cari sewa mahal. Itu bisa kita bilang 1,5 juta. Tapi susah, maksudnya langka. Kebanyakan misalnya orang, bang film udah 700. Udah filmnya bebas mau film apa, yang penting film itu. Yang penting filmnya terang, rame gitu aja. Caranya minta judul ini itu jarang. Fungsi layar tancap semula menjadi hiburan yang murah meriah, dinikmati semua lapisan masyarakat. Kini, layar tancap mulai tergeser keberadaannya karena perkembangan zaman, baik itu perkembangan teknologi, sistem pemerintahan, dan sosial perekonomian masyarakat. Sekarang di Jakarta sendiri layar tancap nyaris di kota Jakarta ya. Di kota Jakarta sendiri layar tancap itu nyaris hampir tidak lagi berkembang. Kalau dulu layar tancap itu hampir setiap kampung-kampung di kota Jakarta yang menjadi kota Jakarta sekarang ini itu ramai. Hampir setiap orang ada keriaan, keramaian, orang menganggap layar tancap sebagai satu bentuk kesenian baru, masalah baru gitu. Nah, sekarang mah susah udah. Iya pertama ya memang generasinya udah nggak ada generasinya. Kedua lagi memang lahannya juga memang udah nggak ada lahannya, tempatnya udah nggak ada tempatnya. Karena kan semakin sempit. Pancen enak tenan. Kebang Betawi. Udah ketinggian bang. Sekarang di Jakarta sendiri nyaris sudah tidak ada itu layar tancap. Dia hanya ada di pinggir-pinggir kota yang sebetulnya sudah bukan menjadi bagian Jakarta, hanyalah Jabodetabek. Itu yang layarnya masih hidup. Dan itu juga nasibnya nggak terlalu baik, nggak kayak dulu begitu. Layar tancap sudah semakin terpinggir. Para bapak dan ibu yang kami hormati, sebetulnya film ini kita dan anak-anak maupun orang tua sendiri termasuk nostalgia.
Karena tadi saya ditanya, ini apa sih Pak di layar ini? Ya, ini anak-anak. Itu wajar, karena belum paham layar tancap itu kok seperti ini, kok keluar gambar dari mana? Ya dari sini nanti. Nah, ini sedikit saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih atas dukungannya, atas partisipasinya kepada lingkungan. Mudah-mudahan RT 6 nanti juga lebih maju dan bisa melestarikan hiburan-hiburan yang lain. Adam terpukau melihat pemandangan di jannah. Kalau aku juga mempunyai teman seperti hewan-hewan itu. Tapi dengan hembusan angin surga. Sebetulnya kalau untuk anak-anak yang sekarang umurnya baru umur 10 tahun, itu dia belum, bahkan dia nggak tahu gimana sih nama layar tancap. Dia belum pernah ngeliat, seperti benar kata Pak RT kemarin, dia tuh nggak tahu apa sih namanya layar tancap. Dia belum tahu karena dia tuh belum pernah ngeliat apa yang namanya layar tancap. Untuk generasi sekarang nggak ada yang tahu itu. Layar tancap mempunyai dua film yang digunakan untuk pemutaran film, dari film 16 mm hingga film 35 mm. Pengusaha layar tancap mengawali karirnya sejak tahun 1960 dengan film 16 mm. Film ini memiliki pasar dan konsumen sendiri, sehingga setiap pengusaha layar tancap mempunyai ciri tersendiri. Namun, karena kurang peminat, masuklah film 35 mm. Sehingga banyak pengusaha yang lebih beralih ke film berukuran 35 mm. Kalau film 16 mm kan itu kan dia nggak ada film baratnya, nggak ada. Film baratnya nggak ada. Film India juga nggak ada. Ada sih ada ya, tapi jarang ya, nggak seberapa kopi aja. Nah kalau film 35 kan banyak koleksinya, banyak film Mandarinnya banyak, film baratnya banyak lah. Jadi bahkan dari suaranya pun beda antara film yang 35 dengan film 16 mm beda. Film begini, yang pertama kalau film 35 dilihat dari ini kan namanya tongkrongannya ya, kan bagus ya, tongkrongannya bagus. Kalau film 16 mm tongkrongannya kurang bagus. Pertama juga kurang bagus, kedua lagi di gambarnya kecil-kecil gambarnya. Gambarnya kecil, kalau kan gambarnya gede-gede, gambarnya besar-besar gambarnya. Itu perbedaannya. Lagi pula penonton pun kalau film 16 mm itu nggak banyak yang nonton, karena dia tahu filmnya kurang bagus gitu. Kalau film 35 dia tahu film bagus, makanya banyak yang nonton. Cuma memang dia agak repot ngerjainnya kalau film begini. Kalau film 35 ini kan kalau satu judul film itu bisa sampai 5 reel. Kalau film 16 mm yang nonton itu paling cuma 2 reel ya. Seorang pengusaha layar tancap harus mengeluarkan dana sekitar 2 hingga 8 juta rupiah sekaligus untuk mengkopi satu buah judul film, walaupun film yang dibeli adalah film-film yang sudah tidak lagi diputar di bioskop, alias film-film yang sudah tidak up to date. Inilah pesona layar tancap. Walaupun film yang sudah diputar adalah film-film yang tidak up to date, namun masih menjadi primadona di zamannya.